Scene awal menampilkan boneka anak kecil yang cantik tapi menyeramkan. Kemudian ada sebuah gelembung balon air masuk dan meletus mengenai kepala Jayong yang lagi tidur. Jayong terbangun, lalu mendengar suara langkah. Jayong mengintip dari balik pintu dan melihat anak kecil perempuan berjalan memutar dengan kaki pincang. Saat dia menyebut nama In Yong, tiba-tiba boneka yang tadi terjatuh dan bergerak cepat keluar kamar. Lalu Jayong dengan hati-hati mencari boneka itu yang ternyata berada di bawah kolong kasur. Saat Jayong ingin mengambilnya, tiba-tiba Jayong kaget. Saat dia ingin mengambilnya lagi, hantu In Yong keluar dari bawah kasur dan menghampiri Jayong yang ketakutan. Hantu In Yong mencekik Jayong. Dan ternyata itu semua hanya mimpi Jayong. Jayong terbangun karena dibangunkan oleh Xiaowo, si adik tirinya. Xiaowo bertanya, apakah Jayong mencakar lehernya sendiri? Dan ternyata kuku Jayong ada bekas darah cakaran. Jayong menghampiri laptopnya. Di sini diketahui bahwa In Yong adalah kakak Jayong yang meninggal saat ia masih kecil. Lalu ada pesan masuk. Tertulis anak nakal SMA Giesang mengajaknya bertemu. Lalu Jayong video callan sama teman-temannya. Ada Yeon, Dongjun, Myeon, dan Moon Giho. Giho mempersiapkan konsep untuk mereka mengikuti kontes YouTube berhadiah $50.000. Giho menunjukkan rekaman video sekelompok orang yang melakukan ritual pemanggilan arwah dengan cara meletakkan kertas pertanyaan di dalam semangkuk air. Lalu Myeon bilang kalau itu hanya konten palsu. Giho menjawab, kalau tidak ada yang peduli konten itu asli atau palsu. Lalu Giho menjelaskan ada ritual pemanggilan yang bisa tahu masa depan yang dimana itu pastinya palsu juga. Lalu Giho punya ide konten, yaitu konsep ritual palsu untuk mengetahui masa depan tadi diganti menjadi cerita bergaya dokumenter palsu dengan tema Anak SMA gelar pemanggilan arwah untuk mencari jawaban. Lalu semua anak SMA itu menghilang. Giho yakin kalau itu akan viral dan teman-temannya setuju dengan ide Giho dan akan memulainya di hari Sabtu. Mereka butuh anggota 6 orang, sedangkan mereka masih berlima. Lalu terlihat Seowo menghampiri Jayong dan Jayong menawarkan Seowo untuk ikut dalam proyek mereka. Dan Seowo dengan senang hati mau ikut. Giho meminta teman-temannya mendownload aplikasi untuk membaca aksara Tionghoa yaitu Okpion. Lalu muncul notif hari menghilangnya In Yong yaitu pada tanggal 13 Agustus. Di hari Sabtu, Jayong bersiap untuk berangkat dan dia membawa gelang kaki milik In Yong. Mereka berenam berkumpul dan terlihat sangat semangat untuk memulai proyeknya. Mereka melakukan selfie di pantulan cermin pinggir jalan. Lalu Jayong tiba-tiba melihat hantu In Yong berada di belakang. Namun saat ditoleh, In Yong tidak ada. Mereka naik kereta menuju lokasi pembuatan video orang-orang yang ditunjukkan Giho sebelumnya. Mereka datang ke suatu pemukiman yang lama tidak dihuni. Myeon menjelaskan kalau di masa pendudukan Jepang, area itu digunakan untuk memindahkan dan mengubur orang mati. Saat mereka bingung di mana titik lokasi yang benar, Jayong melihat balon air terbang ke arahnya dan meletus. Lalu Giho menunjuk gedung di arah Jayong melihat balon air tadi dan berkata kalau sepertinya itu lokasi yang benar. Teman-teman yang lain merasa merinding melihat gedung besar terbengkalai itu. Namun, mereka tetap memasukinya. Giho yakin kalau konten mereka akan ditonton jutaan kali. Di dalam, mereka menemukan simbol bintang dalam lingkaran di dinding. Akhirnya mereka menemukan tempat yang tepat untuk membuat konten.
Lalu Giho membuka pintu di salah satu ruangan. Tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat. Teman-teman perempuan mengusulkan kalau pindah ke tempat lain saja karena di situ baunya sangat tidak enak. Namun Giho dan Jayong berkata kalau ini harus dilanjutkan karena mereka sudah jauh-jauh sampai sini. Akhirnya mereka menurut. Mereka masuk ke ruangan itu dan ternyata listriknya masih bisa nyala. Giho menemukan pecahan mangkok yang menunjukkan kalau sepertinya di sana benar-benar dilakukan ritual pemanggilan arwah. Di tempat yang dikira bendungan itu, terdapat pilar-pilar yang sangat besar dan di tengahnya ada kolam berisi air hitam yang digunakan untuk pemanggilan roh. Giho berkata kalau roh-roh orang zaman dulu berkumpul di dalam air ini bagaikan jus hantu. Miyeon yang tidak percaya hal-hal mistis selalu menyanggah perkataan Giho dan membuat Giho menjadi kesal. Untung Dongjun bisa mendamaikan suasana. Lalu mereka bersiap-siap untuk melakukan syuting mereka. Giho membuka tas yang ternyata berisi darah sapi segar agar video terlihat seperti nyata. Lalu Giho meminta Yeon merekam dirinya. Lalu Giho melukai tangannya menggunakan pisau dan bilang ke kamera kalau ini adalah caranya mencampur darah manusia dan darah sapi untuk memanggil roh yang lebih kuat. Teman-temannya khawatir, tapi ternyata itu hanya spons yang berisi darah sapi. Lalu Giho menuangkan darah sapi itu membentuk simbol pentagram terbalik untuk memanggil roh. Tentunya ini hanya pura-pura demi bikin konten saja. Namun, Jayong sambil memegang gelang kaki In Yong, dia bilang ke teman-temannya, bagaimana kalau mereka mencoba memanggil arwah sungguhan? Meski ragu, mereka menyetujuinya. Dan Xiaowo mau menjadi wadah untuk dirasuki arwah. Tiba-tiba, Jayong menggores tangannya agar ritual ini benar-benar terjadi. Lalu Giho membagikan kertas dan meminta teman-temannya menulis pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada roh nanti. Jayong menulis, apakah aku bisa bertemu saudariku lagi? Lalu Jayong memasangkan gelang tadi ke kaki Xiaowo. Dan Xiaowo merasa terharu karena ini adalah kado pertama yang dia dapatkan dari kakak tirinya itu. Giho memandu teman-temannya mulai dari mengisi mangkok dengan air hitam, menyalakan lilin, dan meletakkan kertas pertanyaan di atas air. Lalu Xiaowo yang sudah ditutup kepalanya menggunakan tas kertas, dia masuk ke kolam air hitam. Giho menjelaskan untuk mengakhiri kerasukannya, sebelum melepas penutup kepalanya, mereka harus bilang, tolong pergi. Lalu semuanya harus pergi berurutan sesuai orang yang terlebih dahulu mendapatkan jawaban. Lalu proses ritual dimulai. Mereka serempak berkata, telah terbuka. Berulang kali, lalu disusul kata, silahkan masuk. Mereka mengamati Xiaowo yang sepertinya tidak terjadi apa-apa. Lalu, saat Giho bilang mending mereka bikin yang palsu saja, tiba-tiba Xiaowo bereaksi. Jayong melihat ada balon air menghampiri Xiaowo. Tiba-tiba lampu berkedip, lonceng berbunyi, dan saat balon air itu meletus, tiba-tiba lalu Xiaowo merobek kertas di area matanya. Matanya menjadi hitam total. Teman-temannya takut. Giho bergegas mengambil video Xiaowo yang sudah kerasukan itu. Lalu tangan Xiaowo berputar hingga menunjuk ke arah Miyeon. Lalu di kertas Miyeon muncul kata salah. Lalu Xiaowo menunjuk ke arah Giho. Kemudian kertas Giho muncul tulisan benar. Lalu lanjut ke Yeon yang muncul tulisan Yong. Dan untuk Dongjun dan Jayong muncul tulisan benar. Lalu Xiaowo berputar sambil menghitung dari angka 662
hingga 666 yang posisinya tepat menghadap ke Jayong. Seowo merangkak ke arah Jayong, namun kakinya tertahan oleh gelang. Lalu ia memuntahkan cairan merah. Tiba-tiba semua lilin dan lampu padam, lalu berkedap-kedip. Seowo berjalan memutar dan pincang, mirip gerakan hantu Inyong. Kemudian teman-temannya menghentikannya dengan menariknya keluar dari kolam hitam, lalu melepas penutup kepalanya. Di kaki Seowo terdapat simbol aneh. Giho senang karena dia mendapat video bagus. Namun itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba sinyal internet hilang dan pintu tidak mau terbuka. Dongjun berusaha membuka pintu dengan tongkat bisbolnya, namun tongkatnya malah patah. Mi Yeon tampak ketakutan, lalu mendengar suara aneh. Saat Mi Yeon menoleh ke atas, tiba-tiba, namun teman-temannya hanya melihat Mi Yeon yang bertingkah aneh. Dengan susah Mi Yeon berkata, "Kita harus keluar." Namun teman-temannya tidak paham. Saat Yeon bertanya apa yang terjadi, Mi Yeon tiba-tiba kembali ke kondisi normal dan berkata, "Aku tidak apa-apa." Berulang kali, lalu dia berlari ke arah pintu dan membenturkan kepalanya terus-menerus hingga darahnya bercucuran. Dongjun dan Jaeyoung berusaha menghentikannya. Lalu Mi Yeon berjalan, mengambil tongkat bisbol yang patah tadi, lalu berkata kalau mereka harus membunuhnya sambil menoleh ke arah Seowo yang masih tidak sadarkan diri. Lalu Mi Yeon berlari, akan menusukkan tongkat ke Seowo, namun dicegah oleh yang lain. Jaeyoung meminta Mi Yeon berhenti. Lalu Mi Yeon berkata kalau Seowo kan bukan adik kandungnya. Lalu tiba-tiba, saat Dongjun bertanya kenapa Giho melakukannya, Giho tiba-tiba seperti orang yang baru tersadar dari kerasukan. Jaeyoung melihat hantu Inyong di belakang Giho dan tiba-tiba menghilang. Dongjun mengambil kertas milik Mi Yeon, lalu berkata kalau Giho sengaja membunuh. Giho membantahnya karena dia tidak sadar telah melakukannya. Namun Dongjun menunjukkan kertas milik Mi Yeon yang tertulis, apakah dia bisa kabur dari Mon Giho? Dan Roh menjawab, salah alias tidak bisa. Giho mengingat masa lalu dia dengan Mi Yeon, di mana mereka berdebat membahas soal Mi Yeon yang bercumbu dengan guru perempuannya agar mendapat nilai bagus. Dan Giho merekamnya karena memang Giho adalah anak yang suka merekam diam-diam hal-hal yang seharusnya tidak direkam. Di masa kini, Giho meyakinkan Dongjun kalau dia benar-benar tidak berniat membunuh Mi Yeon karena yang terakhir dia ingat adalah saat Mi Yeon hendak membunuh Seowo. Lalu Dongjun menunjukkan rekaman saat Giho berjalan dan menusuk Mi Yeon. Namun Giho berkata kalau itu bukan dirinya karena di video dia berjalan pincang, sedangkan kaki Giho saat ini baik-baik saja dan tidak pincang. Lalu tiba-tiba kaki Giho ditarik oleh Mi Yeon. Namun teman-temannya tidak berani membantunya. Lalu tiba-tiba lonceng berbunyi dan kaca lampu di atasnya pecah dan mengenai wajah Giho. Dan ruangan menjadi gelap gulita. Dongjun dan Yeon menyalakan senter dan mencari Giho sambil mengikuti ceceran darah Giho yang berhenti di tembok dan di sana tertulis sampai jumpa. Lalu mereka mendengar suara aneh dan mencari sumber suara tersebut. Dan saat Yeon menoleh ke atas,
Dia melihat Giho berada di atas dalam posisi memegang pisau. Kemudian Giho lompat dan hendak menusuk Dongjun. Lalu Shin menampilkan kalau Giho gagal melakukannya dan dia sedang diikat rantai sambil berkata, "Mati," berulang kali. Jayong meminta maaf ke teman-temannya karena tidak seharusnya dia meminta ritual sungguhan. Kemudian Jayong melihat ada balon air di dekat Seowo. Lalu tiba-tiba Seowo tersadar dengan memuntahkan banyak darah. Dongjun melihat simbol di kaki Seowo memudar. Lalu Jayong berkata kalau mereka harus melakukan ritual lagi karena sepertinya ada yang salah. Mereka memutar rekaman di mana seharusnya saat ingin menghentikan kesurupannya, mereka harus keluar satu persatu sesuai urutan, yaitu Miyeon dulu. Namun yang terjadi adalah Yeon yang keluar duluan, dan mereka juga lupa tidak berkata, "Tolong pergi," seperti yang sudah diajarkan Giho di awal. Maka mereka harus mengulangi ritual lagi. Kemudian mereka meletakkan jasad Miyeon, tubuh Seowo, dan Giho pada posisi semula dan mereka memulai ritual lagi. Lalu Jayong melihat balon air menghampiri Seowo dan saat meletus, Seowo kembali bangkit dan tangannya berputar menunjuk ke satu persatu orang dan memberi jawaban yang sama dengan jawaban sebelumnya. Lalu Jayong meminta semua pergi sesuai urutan. Namun tiba-tiba, Seowo berkata, "Apa aku harus pergi?" Lalu Seowo membuka penutup kepalanya dan memanggil Jayong. Jayong dengan mata berkaca-kaca memanggil Seowo dengan sebutan In Yong. Saat Jayong terpengaruhi, Dongjun berusaha menyadarkan Jayong untuk segera pergi. Lalu mereka berkata, "Tolong pergi," beberapa kali. Kemudian mereka memindahkan tubuh Miyeon keluar dari garis, kemudian menggeser Giho, lalu mereka bertiga keluar dari garis satu persatu sesuai urutan. Kemudian Dongjun menelpon polisi menggunakan HP Giho. Namun Dongjun kaget karena polisi menyebutkan namanya, padahal Dongjun tidak menyebutkan namanya ke polisi tersebut. Saat mereka sedang istirahat menunggu bantuan, Jayong menghampiri Dongjun karena dia tadi bermimpi buruk. Lalu lewat tulisan, Dongjun mengungkapkan perasaannya kalau dia suka sama Jayong dan Jayong pun juga menyukainya. Mereka tidak tahu kalau Yeon belum tertidur. Kemudian lilin mati. Saat Dongjun menyalakan lampunya, mereka melihat banyak darah tercecer yang menuju arah Giho. Mereka mengecek kamera. Terlihat Seowo menghampiri Giho, lalu Giho berjalan menuju kamera dan menggores lehernya sendiri. Yeon histeris, bertanya, "Kenapa semua ini belum berakhir?" Lalu lari menuju pintu dan minta tolong. Kemudian Yeon menghadap ke atas sama seperti Miyeon tadi saat ada rambut masuk ke dalam mulutnya. Lalu Yeon memasukkan kepalanya ke dalam kolam, lalu Dongjun dan Jayong menolongnya. Yeon berhasil diselamatkan. Dongjun mengecek ponsel Giho yang ternyata penontonnya sudah tembus 1 juta penonton dan itu adalah ramalan milik Giho. Sedangkan ramalan milik Miyeon adalah tidak bisa lepas dari Giho dan itu juga terwujud. Jadi, Miyeon dan Giho mati setelah ramalannya terwujud. Yeon dengan panik melihat kertas ramalannya yang bertuliskan Yong. Dongjun memberitahu kertas ramalan miliknya ke Jayong yang tertulis, apakah Jayong menyukainya? Lalu Dongjun berkata kalau yang akan mati selanjutnya adalah dia karena ramalannya sudah terwujud. Kemudian Yeon datang dan memberikan kertas ramalannya yang tertulis, siapa yang disukai Dongjun? Dan jawabannya adalah Yong. Dan ramalan itu juga terwujud. Jayong merasa sungkan dengan Yeon. Namun Yeon tidak peduli kalau orang yang dia sukai ternyata menyukai temannya. Tapi Yeon tidak mau mati karena ramalannya terwujud. Yeon yang memegang pisau lalu ingin membunuh Jayong. Karena dengan hal itu, maka ramalannya tidak akan terwujud.
Dongjun mencegahnya, lalu mereka mengikat Yeon menggunakan rantai. Tiba-tiba pintu di sana terbuka. Dongjun dan Jayong masuk ke dalam pintu yang ternyata lorong penuh tempelan gambar manusia dengan tulisan angka-angka, dan di ujung lorong ada tulisan kematian. Dan keempat pintu itu isinya sama. Dongjun menyimpulkan kalau tempat itu bukan bendungan, tapi memang tempat yang dibangun untuk ritual. Yeon yang berhasil melepaskan ikatannya, lalu mengambil pisau di depannya. Dongjun yang berada di salah satu ruangan menemukan kertas bergambar orang dengan nomor 666. Lalu di baliknya ada tulisan Tionghoa. Dongjun menerjemahkannya menggunakan aplikasi dan tertulis, "Saat 5 ramalan terpenuhi dan 5 nyawa diambil, maka tubuh diberikan." Dongjun belum paham apa artinya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Jayong. Dongjun keluar dan kaget melihat Yeon tergantung terbalik dan penuh darah. Lalu tiba-tiba, Dongjun ditusuk dari belakang oleh Jayong. Lalu scene flashback saat Jayong mengajak Dongjun bergabung ke kontes konten YouTube karena mereka kekurangan tim. Di masa sekarang, Dongjun bertanya, kenapa Jayong melakukan ini? Jayong menjawab kalau dia akan melindungi saudarinya. Scene kembali ke saat Jayong dan In Yong kecil sedang bermain balon air. Mereka berebut siapa yang balon airnya lebih besar. In Yong berkata kalau punyanya lebih besar karena dia kakaknya. Jayong sebal karena selalu itu yang jadi alasan. Lalu In Yong berkata kalau Jayong mau jadi kakak, seorang kakak harus melindungi adiknya. Dan Jayong kecil menyanggupinya. Dia akan menjaga In Yong selamanya. Saat In Yong di kamar mandi hendak mengambil barang di atas dengan kakinya yang cacat, dia dikerjai oleh Jayong yang meminta tolong. In Yong yang tidak hati-hati malah terpeleset dan ditemukan tewas bersimbah darah di dalam bak mandi. Jayong sedih, dan orang tuanya bertengkar hingga memutuskan untuk bercerai. Jayong tinggal bersama ayahnya yang menikah lagi dengan perempuan yang sudah punya anak juga bernama Seowo. Saat Jayong sudah besar, dia tidak suka melihat teman-temannya yang tertawa seolah-olah mengolok-oloknya dan meminta Jayong melupakan saudarinya itu. Padahal Jayong sudah berjanji akan menjaga In Yong sampai kapanpun. Jayong ingin In Yong bahagia. Lalu dia membaca artikel soal roh dari 5 arwah. Saat 5 ramalan terpenuhi dan saat 5 nyawa sudah tercabut, maka orang mati akan kembali hidup. Itu adalah mantra Gamigin. Jayong mempelajari ritualnya mulai dari mempersiapkan barang-barang peninggalan si almarhum hingga tata cara ritualnya. Saat itu Jayong bertekad akan menghidupkan kakaknya lagi agar keluarganya bisa berkumpul kembali. Dan kini adalah giliran Dongjun yang harus tewas. Dongjun merangkak berusaha melepas gelang kaki In Yong yang dipasangkan ke kaki Seowo. Namun Jayong menahan leher Dongjun menggunakan rantai hingga akhirnya Dongjun tewas. Seowo tiba-tiba tersadar dan memanggil Jayong dengan sebutan kakak, yang berarti dia adalah Seowo asli, bukan In Yong. Dan ternyata si Dongjun berhasil melepas gelangnya sebelum tewas tadi. Seowo terkejut dengan apa yang dilakukan kakaknya tadi. Jayong memaksa Seowo berbaring lagi dan memasangkan gelang itu lagi. Saat gelang terpasang, Seowo tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Jayong mengambil baju dari dalam tas, lalu Seowo diikat dan direndam di kolam dengan mengenakan baju milik In Yong saat kejadian naas dulu. Jayong menemukan kertas milik Seowo yang bertuliskan, "Apakah kakakku menyayangiku?" Selama ini Seowo sangat menyayangi kakak tirinya itu, namun tidak dengan Jayong. Lalu Jayong berkata, kalau Seowo menyayanginya dan ingin kakaknya ini bahagia, maka jangan bergerak dan biarkan In Yong meminjam tubuhnya.
Lalu Jaeyoung meletakkan boneka Inyong di atas tubuh Seowo dan menutup kepalanya menggunakan tas kertas. Kemudian Jaeyoung memulai lagi ritualnya. Tiba-tiba tangan Seowo terangkat seperti sebelumnya. Air kolam mengeluarkan gelembung dan angin kencang berhembus. Jaeyoung melihat balon air mendekatinya, kemudian terlihat Seowo yang sudah berdiri di depannya. Jaeyoung memanggilnya dengan sebutan Inyong. Jaeyoung membuka penutup kepala Seowo. Lalu Seowo yang sudah dirasuki arwah Inyong bertanya, "Siapa kamu?" Lalu Jaeyoung menjawab kalau dia adalah adiknya, Jaeyoung. Jaeyoung meminta maaf karena semua adalah salahnya. Untuk lebih mudahnya, sementara kita panggil Seowo ini dengan panggilan Inyong ya, karena sekarang dia kan sedang kerasukan. Inyong yang bingung karena Jaeyoung sudah dewasa, lalu bertanya, berapa tahun yang telah berlalu? Jaeyoung bilang kalau dia sangat merindukannya. Inyong ingat kalau dia terjatuh di kamar mandi. Lalu Jaeyoung meyakinkan Inyong kalau dia selamat dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian saat Jaeyoung mengajak Inyong pergi, tiba-tiba Inyong terhenti dan bertingkah aneh. Jaeyoung kaget melihat jasad teman-temannya bersatu menahan kaki Inyong hingga gelangnya terlepas. Saat Jaeyoung mencoba memasangkan kembali gelang itu, Inyong dengan suara seperti roh jahat bertanya, "Kenapa Jaeyoung membunuh mereka?" Jaeyoung tetap berusaha memasangkan gelang itu namun gagal. Lalu Inyong berkata, berhubung keinginan Jaeyoung sudah terwujud, maka sekarang adalah giliran Jaeyoung yang mati dan Inyong berterima kasih karena sudah membebaskannya dari neraka. Jaeyoung membujuk Inyong untuk ikut pulang bersamanya. Namun Inyong tiba-tiba mencekik Jaeyoung hingga tewas. Lalu Shin menampilkan siluet Jaeyoung yang terjebak dan meminta tolong ke Inyong. Kemudian film ditutup dengan rekaman keenam siswa ini sebelum dimulainya ritual. Mereka menyebutkan satu persatu impian mereka masing-masing, di mana impian Seowo adalah ingin kakaknya bahagia. Sedangkan Jaeyoung ingin hidup bahagia bersama keluarganya, yang di mana yang dimaksud adalah Inyong. Dan yah, selesai. Wah, kasihan ya si Seowo ini ya. Meski dia itu cuma adik tiri, tapi dia itu ikhlas sayang sama si Jaeyoung. Namun Jaeyoungnya itu mengabaikannya dan malah mengorbankan si Seowo karena ingin bertemu lagi sama kakaknya, yaitu si Inhyong yang udah tiada. Oke, demikian alur film The Ghost Game 2025. Semoga teman-teman terhibur ya. Maaf bila ada narasi yang salah atau penyampaian yang masih belibet. Terima kasih buat yang udah subscribe. Sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.